Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Bapak bisa bertatap muka dengan adik-adik, walaupun pada saat ini kita melalui online yang nanti akan ditayangkan di YouTube-nya MTS Nurul Huda. Alhamdulillah, kita syukuri kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan serta wabah ini cepat berakhir, sehingga nanti kita bisa bertatap muka langsung, bisa bersilaturahmi langsung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semua ini, rahmat ini, kesehatan ini dan semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak diberi kesempatan untuk menjadi pemberi materi khususnya tentang bahaya narkoba dan hal-hal yang lainnya pada acara kesempatan Matsama siswa-siswi Madrasah Nurul Huda. Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi tentang bahaya narkoba. Tapi mungkin bagi adik-adik yang melihat ini di rumahnya masing-masing, dalam protokol kesehatan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, masa adik-adik tidak kenal, jadi Bapak akan memperkenalkan diri. Nah, ini foto terbaru Bapak. Pakai masker kelihatan. Nah, ini ada semboyan Be a Good Cop, agar tetap kita menjadi polisi yang baik. Nama Bapak adalah dengan berserta pangkat Bribka Nuril Ahmad SH. Tempat tanggal lahir, Bapak lahir di Majalengka, tanggal 21 bulan 2 tahun 1988. Jabatannya pada saat ini alhamdulillah diberi kepercayaan untuk menjadi Babin Kamtibmas Desa Cikole. Motonya selalu tebarkan kebaikan, karena insya Allah dengan kita menebarkan kebaikan, kebaikan pun akan kembali lagi pada kita. Kita langsung saja kita bahas tentang materi pagi ini. Apa itu narkoba? Adik-adik tahu nggak narkoba? Nah, ini narkoba. Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya atau zat adiktif, bahan adiktif. Nah, ini narkotika, psikotropika, dan ini bahan adiktif. Apa sih narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif itu? Kita lanjut. Narkotika. Nah, ini narkotika ya. Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman, bukan tanaman, sintetis dan semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini yang paling berbahaya, itu menimbulkan ketergantungan. Asalnya ada banyak. Bulan sabit emas, Afghanistan, Pakistan, Iran. Opium, segitiga emas, Thailand, Myanmar, Laos, candu. Segitiga Amerika Latin, Kolombia, Peru, Bolivia, kokain. Aceh, Indonesia, Maroko, Meksiko, ganja. Guangzhou, Cina, sabu. Ini asal yang awalnya ya dulu ya. Akibatnya membius dan menurunkan kesadaran, mengakibatkan daya hayal, halusinasi, menimbulkan daya rangsang, menimbulkan ketenangan, menimbulkan ketergantungan. Pemakaiannya ada macam-macam. Ada yang dihirup, ada yang dirokok, ada yang disuntikan. Nah, selanjutnya narkotika. Narkotika ini terdiri dari beberapa golongan. Ada golongan 1, tidak digunakan dalam pengobatan karena mengakibatkan ketergantungan yang sangat berpotensi sangat tinggi. Contohnya heroin, ganja, kokain, opium, psikotropika, dan lain-lain. Golongan 2, digunakan dalam pengobatan dan berpotensi untuk ketergantungan. Contohnya morfin, vetidin, dan lain-lain. Golongan 3, digunakan untuk pengobatan, berpotensi ringan namun tetap mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, etil, morfin, dionin. Jadi pada dasarnya ada juga yang dipakai pengobatan, tetapi dalam batas atau kadar yang memang cukup untuk pengobatan.
Selanjutnya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Asalnya ada dari Belanda, Yugoslavia, Australia, Metamen, Tangerang, Indonesia, ekstasi, MDMA. Akibatnya menimbulkan rangsangan stimulan, menimbulkan ketenangan sama depresif, menimbulkan daya hayal, halusinasi. Jadi antara narkotika dan psikotropika, kalau ada tadi ini, akibatnya hampir sama. Jadi cuman berbeda di beberapa. Kalau di narkotika itu ada menimbulkan daya rangsang. Nah di sini juga sama ya, ada menimbulkan rangsangan. Jadi sama, hampir sama. Selanjutnya tadi narkotika sudah, psikotropika sudah. Selanjutnya adalah bahan adiktif. Nah, yang paling mungkin ada tahu, yang paling sering ada tahu adalah bahan adiktif. Bahan adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Nah, bahan adiktif arti yang lebih luasnya adalah zat adiktif termasuk bahan baku pembuat narkoba, yakni prekursos. Nah, bahan adiktif ini contohnya salah satunya adalah alkohol atau minuman keras. Nah, mungkin pasti adik-adik sudah familiar tentang minuman keras. Nah, terus pelarut. Nah, ada solvent. Jadi ini mereka mengandung bahan adiktif seperti lem ibon, thinner, bau asin dan menguap. Bahan adiktif ringan, contoh nikotin, kafein. Nah ini nikotin itu rokok ya. Kafein itu ada juga di kopi. Nah ini salah satu contoh bahan adiktif. Tetapi ini boleh digunakan dalam kadar yang biasa. Menimbulkan stimulasi halusinasi paranoid, kehilangan kendali, kesadaran, pelupa, depresi. Contohnya yang Soflen ini ya. Yang poin kedua, kalau ini kan rata-rata digunakan. Nah, cuman kalau dalam kadar tinggi atau ketergantungan yang tinggi, ini menimbulkan juga sama kecanduan. Nah, cuman bahan adiktif ini pada dasarnya ada sehari-hari pada kehidupan kita. Nah, cuman jangan disalahgunakan. Selanjutnya, ini Bapak akan tentang miras, minuman keras. Jadi ini tetapi bukan obat, dibagi menjadi 3 golongan. Ada golongannya. Golongan A kadar etanolnya 1 sampai 5%. Golongan B kadar etanolnya 5% sampai 20%. Golongan C kadar etanolnya 20% sampai 55%. Nah, ini beberapa gambar dan ini ketika kita pemusnahan miras, karena ini banyak menimbulkan tadi ketika orang dalam keadaan mabuk, mereka bisa menjadi lebih agresif, bisa menjadi nekat itu dalam hal mencuri, berbuat kejahatan, penjamretan dan lain-lain. Atau kalau bagi adik-adik mungkin bisa melawan orang tua, bisa mencuri di uangnya orang tua dan hal yang lain-lain. Jadi sangat berbahaya minuman keras ini juga. Nah, jenis narkoba yang sering disalahgunakan. Ini yang sering disalahgunakan rata-rata adalah yang pertama ganja, marijuana, cimeng, gelek, hasis, tumbuhan perduliar yang tumbuh di daerah beriklim tropis dan subtropis, Indonesia, India, Nepal, Laos, Kamboja dan lain-lain. Ganja mengandung tetrahydrocannabinol, bersifat psikoaktif, berpengaruh pada otak, dapat menimbulkan perubahan. Halusinogen merupakan obat alamiah atau sintetis yang menyebabkan adanya penyimpangan persepsi termasuk halusinasi seperti mendengar suara, melihat sesuatu tanpa ada rangsangan. Nah, kalau ada baca berita, Polres Cimahi sudah berhasil menemukan dan bahkan menangkap dan mengamankan beberapa orang
yang menanam sekarang sudah ada yang menanam ganja itu. Menanam ganja baik di polybag maupun di lahan terbatas. Bahkan yang terbaru mungkin kalau ada lihat berita dan lihat Instagram atau memang lihat di TV atau di media sosial lainnya, kita berhasil mengamankan lahan 1 hektar ganja ditanam di kawasan Lembang. Nah, jadi sangat dekat ya narkoba ini. Jadi Bapak ingatkan, tetap katakan tidak untuk narkoba. Say no to drug. Jadi katakan tidak, jangan coba-coba. Yang selanjutnya golongan amfetamin. Nah, amfetamin ini ada ekstasi atau sabu. Ini pun sangat dekat beredar di kalangan kita. Salah satu kelompok bahan adiktif sintetis dengan efek stimulan yang sangat kuat, biasanya berbentuk pil, kapsul, dan serbuk. Terus ekstasi, inek, kancing, cece, hammer, ekstasi. Salah satu jenis metamin atau derivat dari amfetamin yang sifatnya bekerja mengaktifkan kerja susunan saraf pusat. Bentuknya tablet atau kapsul, bermacam-macam warna. Bahkan nih kalau ada lihat di tayangan yang ini, dibentuk sangat indah. Maksudnya sangat menarik. Ada Smile, ada Mitsubishi, ada Motorola, ada Smook, ada banyak. Ini dibuat semenarik mungkin. Bahkan kalau ada ini sangat menarik. Ya, makanya kalau ada yang menawarkan, ada yang memberi, lebih baik apalagi orang itu tidak dikenal, lebih baik adik-adik tolak. Karena pada dasarnya kata Bapak tadi, ketika kita mencoba, ketika kita pengen tahunya terlalu berlebihan dan akhirnya mencoba, kita nantinya akan ketergantungan. Rata-rata pengedar mereka memberikannya secara gratis. Silakan coba. Tetapi ketika tadi kata Bapak, beberapa kali kita coba, akhirnya kita menjadi ketergantungan. Ketika kita ketergantungan, nah ini bahayanya narkoba. Jadi bukan kita yang pengen, tetapi tubuh kita yang menagih, yang pengen, yang akhirnya kita menjadi gelisah. Ada yang namanya kita menjadi sangat ingin. Makanya sangat bahaya narkoba ini. Yang akhirnya kita pengen beli, berapapun kita beli, dengan cara apapun, dengan mencuri, dengan membohongi orang tua dan hal-hal lainnya. Makanya sangat berbahaya. Makanya Bapak titipkan pesan lagi, jangan mencoba. Katakan tidak untuk narkoba, karena ini sangat berbahaya. Tidak ada keuntungannya sama sekali. Nah, ini sabu. Sabu ini merupakan nama populer dari metamin, salah satu jenis amfetamin. Bentuknya kristal, tak berbau dan tidak berwarna, sehingga sering disebut ice. Pemakaiannya dengan cara dibakar lalu dihisap. Nah, ini nama alatnya ini bisa dikatakan bom. Jadi ini nanti dikesinikan, nanti dibakar, nanti dia ada ini, nanti dihisap. Nah, ini sama, sangat berbahaya. Makanya tetap ingat, jangan sekali-sekali mencoba. Ini penyalahgunaan obat yang tadi bahan adiktif ya. Sebenarnya ini obat penenang atau obat tidur, depresan. Nah, merupakan obat anti cemas dan anti insomnia. Nah, maksudnya sulit tidur ini jadi resep dokter. Nah, ini digunakannya bagi yang memang ada kendala, kesulitan tidur dan lain-lain. Nah, tetapi dalam penyalahgunaan obat, nah yang berlebihan ini salah. Yang akhirnya akan menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Nah, gejalanya ngantuk, kebingungan, gemetaran, bicara kacau. Kerusakannya psikotis, jelas psikologinya. Bahkan kegelisahan yang sangat parah. Bahkan kegelisahan ini bisa sampai kita ingin bunuh diri. Nah, itu yang sangat berbahaya. Cara pakainya bisa diminum atau ditelan. Nah, ini karena kita ini MTS Nurul Huda ini berlokasi di rata-rata ada peternakan. Nah, kadang ada yang ini jamur kotoran. Nah, jamur kotoran ini kalau disalahgunakan, nah tadi bisa menjadi narkoba dan bisa menjadi kecanduan.
Nah, kecanduan yang sangat berbahaya bahkan karena ini tidak kita tahu kandungannya. Nah, penggunaannya dicampur minuman atau makanan. Nah, efek sampingnya sama tadi, halusinasi, tertidur lama, atau istilah mereka itu adalah play. Overdosis, nah ini bahaya kalau overdosis, bisa flashback, lupa ingatan, cemas dan paranoid yang berlebihan. Nah, kalau putus obat, nah ini ketika kita kita melakukan pengobatan, nah putus obat, letih, nyeri otot, gelisah, hilang nafsu makan. Makanya narkoba ini Bapak ingatkan, jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Baik apapun, baik narkotika, psikotropika maupun bahan adiktif. Nah, ini yang tadi ya, miras, alkohol ini contohnya. Nah, dapat mengganggu fungsi hati dan juga bisa menimbulkan gangguan mental, perilaku. Tadi emosinya labil, nah, jadi lebih emosional. Nah, ini sangat berbahaya. Jangan dicoba. Nah, ini juga dekat dengan kita. Kalau adik-adik mungkin yang memang pernah melihat, nah ini tentang penyalahgunaan. Tadi sebenarnya bahan-bahan ini kita gunakan, kayak lem ini kita gunakan untuk perekat kertas, perekat kayu. Jadi kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika ini disalahgunakan, dihisap melalui hidung atau bahasa kerennya itu mungkin ngelem. Nah, ini menjadi sangat salah dan sangat kecanduan dan bahkan merusaknya segala, paru-paru, hati, semuanya. Nah, ini efek sampingnya, kepala menjadi berat, bermimpi, hilang kesadaran, mata merah, hilang nafsu makan dan mual. Overdosis bisa pingsan, koma, bahkan bisa sampai menimbulkan kematian. Putus obat, nah ini kalau ini nyeri otot sama ya tadi kayak tadi. Nah, ini sama juga penyalahgunaan obat, dextrometropan. Nah, pada dasarnya ini kan banyak menimbulkan korban jiwa pada remaja strata kelas bawah. Nah, dextrometropan ini obat batuk. Nah, ini digunakan, ada juga kayak di dalam komik, di dalam apa. Nah, ada sekarang itu menyalahgunakan komik. Nah, jadi ada yang membeli komik dengan banyak, dengan jumlah yang sangat banyak, dan dia menggunakannya dengan sangat banyak, langsung 10 bungkus, langsung berapa puluh bungkus, sehingga si kadar dextronya yang tadinya kita harus mengkonsumsinya hanya 1 saset, ini menjadi sangat banyak. Jadi akhirnya menimbulkan ketergantungan yang tadi saya bilang. Jadi tetap intinya jangan mencoba untuk narkoba ini. Jadi katakan tidak untuk narkoba. Katakan tidak, jangan sama sekali mencoba dan lain-lain. Nah, ini beberapa gambar. Kenapa Bapak gambarkan tengkorak? Karena ini sangat berbahaya. Jadi Bapak anggap ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Nah, ini mungkin ini Bapak ambil dari BNN. Ini contoh hal bahayanya narkoba. Ini cimeng, dia bisa menyerang otak, menimbulkan depresi, hiperaktif, tak bisa mengendalikan diri, dan penggunaan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Pada kulitnya terlihat kering dan keriput dan seperti usia lebih tua. Pada mata menjadi merah, susah tidur, gangguan persepsi, penglihatan, dan padat, menyebabkan terjadinya kecelakaan yang berakibat fatal pada dirinya. Pada pencernaannya, nafsu makan hilang akibat melemahnya daya pikir dan rasa letih yang berlebihan sehingga bisa berakibat kematian. Ini contoh cimeng. Nah, ini kokain. Nah, ini lebih lagi pada otak, menyebabkan depresi yang tak bisa mengendalikan diri, cepat marah, hiperaktif, dan mudah melakukan tindakan pidana. Nah, tadi ya kata Bapak, jadi akhirnya dia jadi nekat.
Pada mata, pupil mata melebar yang menyebabkan insomnia, sukar tidur, gangguan persepsi penglihatan, dan gangguan kecepatan reaksi hingga dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi kalau pada dia menggunakan kendaraan, baik motor, baik mobil, yang bisa menyebabkan kecelakaan. Pada kulit timbul bintik merah, keriput pada kulit dan seperti lebih tua. Pada jantung, tekanan darah meningkat yang berakibatkan pecahnya pembuluh darah hingga dapat menyebabkan kematian. Makanya kata Bapak tadi, narkoba ini sangat berbahaya. Jadi mari adik-adik kita bersama-sama kita perangi narkoba ini. Jadi katakan tidak untuk narkoba. Ini putau hampir sama, bisa adik-adik lihat. Menyebabkan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, gangguan proses pikir, gangguan perilaku, dan pemakaian terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen. Pada mulut terasa kering, kaku, dan bicaranya cadel. Pada kulit menjadi kering dan keriput tampak usia lebih tua. Pada jantung ini dapat menyebabkan kematian. Pencernaan juga mengganggu sekali. Nah ini sabu-sabu hampir sama. Jadi tidak ada baiknya menggunakan narkoba. Sama sekali tidak ada baiknya. Tetap narkoba ini katakan tidak untuk narkoba. Tidak ada baiknya sama sekali. Nah ini ekstasi hampir sama. Dia berakibat paling parahnya adalah menimbulkan kematian. Jadi ini sangat berbahaya ya adik-adik. Bapak ingatkan lagi. Mari kita sama-sama perangi narkoba. Mari kita hindarkan lingkungan kita dari narkoba. Bapak yakin siswa-siswi MTS Nurul Huda bisa mengatakan bahwa siswa-siswi MTS Nurul Huda bebas dari narkoba. Ini barang bukti narkoba yang beredar di lapangan. Yang tadi ya ganja, sabu-sabu, ini hampir sama lah. Ekstasi. Nah, ciri-ciri pemakai yang tapi ini tidak patokan ya, maksudnya tidak harus kita menjadi ini patokan. Perubahan sikap dan tingkah laku. Contoh kalau adik-adik kan pelajar nih, prestasi kerja atau belajarnya menurun. Tiba-tiba tadinya dia rajin, tapi kita pun harus lihat apakah dia ada masalah atau apa. Tetapi kita lihat beda sekali dengan yang ada masalah dan memang pengaruh narkoba. Belajar menurun, sering beralasan tidak masuk sekolah. Pola tidurnya berubah. Yang tadinya tidak suka begadang menjadi begadang pada malam hari, sulit bangun pada pagi hari. Sering bepergian sampai larut malam tanpa memberitahu. Ya, dia kabur-kaburan dan lain-lain. Sering mengurung diri, menghindar bertemu dengan anggota keluarga, sering bohong dan minta uang, bahkan mencuri. Ya, tadi yang kata Bapak tadi, bahkan ini bisa menimbulkan nekat karena dia butuh uang untuk membeli bahan narkoba ini. Bersikap emosional, mudah tersinggung, marah dan tertutup. Jadi kadang dia lebih tertutup, yang tadinya biasanya terbuka menjadi lebih tertutup. Perubahan fisiknya, jalannya sempoyongan, bicaranya pelo atau cadel, mengantuk, agresif, curiga. Jadi lebih ini apatis, acuh tak acuh, mata merah, hidung berair, takut air sehingga malas mandi. Nah, mungkin Bapak cukupkan dulu untuk materi narkoba ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Nanti setelah ini Bapak akan tampilkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang ternyata ada loh yang lebih berbahaya daripada narkoba pada saat ini. Jadi nanti kita lihat bersama-sama videonya. Merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia. Sekarang akan ada nada dan letakkan pada dari. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau singkat PFC. Menurut peneliti otak Julian Brennan, PFC ini hanya ada pada otak manusia. Sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sebenarnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC besar, maka kepribadian
bisa berubah. Kerusakan PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat aktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling besar juga pornografi yang disebut narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi jadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat di otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana dia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan diabaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan dengan jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihatnya sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 10 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin memenuh dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berhati-hati dari pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak berbedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan jika difoto menggunakan alat magnetik resonansi imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian. Pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti pornografi pada anak lebih berisiko rusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih punya diri. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita. Tadi adik-adik sudah melihat videonya. Nah, kata saya tadi, ada yang lebih berbahaya pada saat ini daripada narkoba, yaitu narkolema, narkotika lewat mata. Nah, itu penyebabnya. Nah, seperti yang adik-adik lihat, mereka merusak prefrontal cortex. Nah, ini bahaya sekali.
Dan kalau adik-adik lihat, ini sangat berbahaya sekali. Nah, kuncinya apa yang harus kita miliki? Itu akhlak, etika, dan norma. Nah, ketika kita tadi agamanya kuat, terus etikanya kita kuat, normanya juga kuat, insya Allah adik-adik bakal terhindar dari bahaya pornografi pada anak-anak ini. Kenapa Bapak bilang ini lebih pada saat ini khususnya di anak-anak lebih berbahaya daripada narkoba juga? Karena ini sangat dekat. Karena pasti adik-adik sekarang pada punya smartphone, sering main ke internet, sering main laptop, sering main ke warnet. Otomatis tiba-tiba muncul gambar-gambar seperti porno dan lain-lain, itu sangat memungkinkan. Nah, bisa adik-adik lihat di video tadi. Kenapa sangat berbahaya? Karena dia merusak 5 bagian otak. Nafza tadi yang kita bahas tadi, narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dia hanya merusak 3 bagian otak. Sedangkan pornografi sampai 5 bagian otak. Makanya pornografi pun ini sangat berbahaya bagi anak-anak, khususnya di kalangan adik-adik yang masih sangat penasarannya tinggi dan lain-lain. Jadi Bapak himbau, hindari narkoba, itu udah pasti. Katakan tidak untuk narkoba, tetapi katakan tidak juga untuk pornografi, supaya perkembangan otak adik-adik menjadi arah yang baik dan bahkan bagus untuk menuju masa depan adik-adik. Selanjutnya, selain ini, tadi Bapak bahas narkoba, tadi Bapak kasih tahu tentang apa sih ada yang pada saat ini yang lebih berbahaya dari narkoba. Karena di era modern ini, internet, handphone, smartphone, itu sangat mudah, ya ini tentang bahaya pornografi. Nah, pada yang terakhir, pada saat ini Bapak akan tayangkan bahaya satu lagi karena dengan era internet, era modernisasi ini, yaitu tentang bahaya kita dalam bermedia sosial. Ya, mungkin kita saksikan lagi video bahaya media sosial. Hati-hati dengan informasi. Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka. Ada orang yang masuk penjara gara-gara menteri atau memposting status di media sosial. Tak jarang permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba. Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah dicampur aduk. Kalau tak pandai memilah bisa bahaya. Karena itu, tak heran Rasul bersabda, "Salamatul insan fi hifdzi lisan." Keselamatan seseorang tergantung pada menjaga lisan. Lisan di sini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi juga tweet dan status yang kita posting, informasi yang kita share, berita SMS, dan BBM yang kita broadcast. Bagaimana seharusnya kita mengolah informasi? Tabayun. Allah mengajarkan kita untuk selalu konfirmasi. Jika datang kepada orang fasik dengan informasi, maka tabayunlah atau konfirmasi, cek dan dicek. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kadang kita menerima broadcast message tanpa pikir panjang, kita membroadcastnya lagi pada seluruh kontak kita tanpa mengecek kebenarannya. Itulah sifat dasar kita, malas mengecek informasi. Karena itu, suatu informasi bisa menyebar begitu cepat tanpa berenung. Konon, ketika kabar baik baru menyebar beberapa kilometer, kabar buruk sudah melesat mengelilingi bola dunia. Ketika sebuah informasi sudah menyebar, akan sulit membendungnya. Zon. Kadang isi informasi yang kita terima mengandung prasangka. Jika kabar itu benar, maka itu ghibah. Jika kabar itu salah, maka itu fitnah. Tak ada pilihan, makanya jangan ikut-ikutan menyebarkannya.
Sesungguhnya prasangka tak memberimu sedikit pun kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Zon, prasangka, dalam bahasa Inggris prejudice, yang berasal dari kata pre yang artinya sebelum, judge adalah menghukum. Jadi prasangka adalah menghukum orang sebelum kita tahu informasi yang lengkap. Bicara yang baik atau diam. Takwa itu seperti orang yang berjalan di antara duri-duri. Jadi selalu hati-hati agar tak terkena duri. Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi. Tak asal percaya dan berpikir 1000 kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasul kita ini termasuk pendusta. Cukuplah dikatakan pendusta orang yang menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Sebelum men-share sebuah berita, tanyakan pada dirimu tentang beberapa hal berikut. 1. Apakah berita ini benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasi kebenaran berita ini? 2. Apakah ini fakta atau prasangka? 3. Jika berita ini fakta dan benar, apakah memang perlu disebarkan? Apakah ada orang yang merasa disakiti dari berita ini? 4. Apakah berita ini memberikan kebaikan atau bisa menimbulkan permusuhan? Adik-adik, tadi kita saksikan kembali video bagaimana bahayanya kalau kita tidak hati-hati dalam bermedia sosial. Nah, di era yang tadi kata Bapak, sekarang dengan internet yang sangat canggih, sangat mudah, handphone adik-adik pasti sudah smartphone dan lain-lain. Nah, kita harus hati-hati dengan informasi, khususnya di Facebook dan lain-lain, apalagi sekarang ada undang-undang IT dan lain-lain. Karena itu kita sudah diajarkan dalam Islam, ketika kita menerima sebuah informasi, kita harus tabayun, melakukan cross check bahwa itu benar atau tidak, apakah itu berita bohong atau tidak. Kita makanya sebaiknya bertabayun. Nah, ketika sudah bertabayun, nah kita berprasangka, apakah kalau kabar itu benar terus kita ceritakan, kan itu ghibah. Atau kalau ketika kabar itu salah kita ceritakan dan kita sebar, berarti itu nantinya jadinya fitnah. Maka hati-hatilah dalam menyebarkan sebuah informasi. Nah, ada hal yang baik, yaitu marilah kita berbicara yang baik, menyebarkan informasi yang baik, atau diam. Tetapi memang kata Bapak tadi, hati-hatilah dalam menyebarkan informasi menggunakan media sosial, karena itu sangat berbahaya pada saat ini. Apalagi sekarang udah ada undang-undangnya tentang undang-undang IT. Maka Bapak pesan dari pertemuan kita saat ini, tadi yang pertama Bapak bahas tentang bahaya narkoba. Bapak tekankan lagi, jauhi narkoba, katakan tidak untuk narkoba. Dan Bapak yakin siswa-siswi baru pada saat Matsama ini, Nurul Huda ini, yakin Bapak siswa-siswi Nurul Huda ini siap untuk mengatakan tidak untuk narkoba. Selain narkoba, materi yang kedua tentang bahaya pornografi pada anak-anak. Nah, sangat berbahaya. Jangan coba-coba, karena tadi dapat merusak otak bahkan lebih daripada narkoba, seperti yang video yang tadi Ade lihat. Yang terakhir, karena adik-adik Bapak yakin pasti menggunakan handphone smartphone, mempunyai Facebook, Instagram dan lain-lain. Hati-hati dengan informasi, karena sesungguhnya kita umat Islam sudah diajarkan bagaimana cara mengolah informasi. Jadi mungkin cukup pemberian materi dari Bapak pada masa ta'aruf siswa-siswi Nurul Huda ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan sangat menjadi bekal bagi adik-adik di kemudian hari atau pada saat ini untuk mencapai masa depan adik-adik sesuai dengan cita-citanya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada beberapa kesalahan, baik penyampaian kata atau hal-hal lainnya.
Bapak mohon maaf, ambil yang baiknya, buang yang salahnya. Yang mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi adik-adik, khususnya siswa-siswi baru Nurul Huda, untuk belajar lebih semangat, untuk mencapai cita-citanya dan menjadi sukses di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan komen nanti di kolom komentarnya, silakan kritik dan saran, silakan kasih masukan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan cantumkan di sana. Nanti insya Allah akan Bapak jawab dengan secepat-cepatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.